ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini untuk kita semua sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami masih ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau yang berkati kami semua Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang pimpin Tuhan, biar Engkau saja Tuhan yang berfirman langsung Tuhan pada hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tidak terasa sudah 7 bulan kita hidup dalam kondisi corona. Saat kita hidup dalam kondisi corona ini, kita dapat merasakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa melihat bagaimana corona tiba-tiba masuk ke Indonesia, dan ternyata sampai sekarang kita dapat melihat bahwa grafiknya terus meningkat. Di situ kita sebagai manusia, kita dapat merasakan sebuah keterbatasan. Di mana kita juga bisa melihat kehidupan manusia ini begitu rapuh. Kita bisa melihat bahwa corona dapat menyerang siapa saja. Baik itu anak kecil, pemuda, orang tua, dan segalanya tidak luput dari yang namanya ancaman corona. Kita dapat melihat bahwa kehidupan manusia begitu sementara. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Mungkin kita sama-sama pernah merenungkan, apakah dalam kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang kita jalankan sudah benar, atau malah kehidupan yang kita jalankan sampai saat ini adalah hidup yang sia-sia. Dalam kitab Pengkhotbah, kita bisa melihat bagaimana tulisan Salomo. Salomo yang kita kenal sebagai raja yang hebat, yang sukses, yang penuh dengan hikmat, dia dalam masa tuanya menulis kitab Pengkhotbah. Dia merenungkan kembali kehidupannya dan dia mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu hidup adalah kesia-siaan. Kita dapat melihat hal ini dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah diawali dan juga diakhiri narasinya dengan hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 2. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita dapat melihat bahwa hasil perenungan dari Salomo bahwa hidup ini adalah kesia-siaan. Namun kitab Pengkhotbah tidak diakhiri dengan kesia-siaan. Kalau misalnya kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat pesan terakhir dari kitab Pengkhotbah. Bagaimana cara menjalankan hidup yang tidak sia-sia. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimanakah kehidupan yang tidak sia-sia. Bagaimanakah kehidupan yang tidak sia-sia itu?
Kita bisa lihat di Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Jadi kehidupan yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang takut akan Allah. Ketika kita mendengar kata takut, mungkin yang langsung terbersit dalam pikiran kita adalah kita takut akan seseorang. Kita takut karena kita merasa terancam oleh kehadiran seseorang. Atau mungkin kita takut karena takut dihukum. Atau kita merasakan ada bahaya besar yang akan mendatangi kita. Tapi takut akan Allah di sini tidaklah memiliki pengertian seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan takut akan Allah? Takut akan Allah di sini adalah kita menghormati Allah sepenuhnya, karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Tapi sambil juga kita bersyukur, karena Allah yang sama adalah Allah yang penuh kasih. Kita manusia yang berdosa, kita yang layak untuk dihukum, diberikan kasih, karunia, diberikan anugerah, sehingga kita semua dapat diselamatkan. Itulah takut akan Allah. Jadi takut akan Allah ini didasarkan pada kasih Allah dan juga relasi kita dengan Allah. Ketika kita bicara takut akan Allah, di situ kita tidak lagi takut karena kita takut penghukuman atas dosa. Tapi di situ kita takut akan Allah karena kita memiliki relasi yang erat dengan Allah. Sama seperti hubungan kita dengan ayah kita. Saat kita dekat dengan ayah kita, tentunya kita akan terus berusaha untuk membuat ayah kita bangga. Saat kita dekat dengan ayah kita, di situ kita melakukan perintah ayah kita, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi ayah kita. Saat kita memiliki hubungan yang erat dengan ayah kita dapat menerima proses pendisiplinan dari ayah kita. Karena kita tahu bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Jadi sama seperti relasi kita dengan ayah kita, itulah relasi kita dengan Allah kita. Kehidupan yang takut akan Allah berarti kita melekat erat dengan Allah. Kita memiliki kehidupan yang benar-benar bergantung pada Allah. Karena kita tahu bahwa tanpa Allah, manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tahu kita tidak berdaya jika kita hidup tanpa Allah. Jadi itu adalah hidup takut akan Allah, di mana kita percaya sepenuhnya kepada Allah yang adalah Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan otoritas, dan juga kita fokus pada Allah. Kita menempatkan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupan kita, tidak lagi diri kita sendiri. Itulah yang pertama. Hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang takut akan Allah. Nah, untuk selanjutnya kita mau lihat lagi dari ayat. Kita mau lanjutkan dari ayat yang kita baca tadi, Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang berpegang pada perintah Allah. Tentunya saat kita mengasihi Allah, kita takut akan Allah, kita memiliki relasi yang erat, hal itu harus kita tunjukkan dengan kita menaati, kita mematuhi semua perintah Allah. Kita dapat melihat hal ini dari Abraham. Kita dapat belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham diperintahkan Allah untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan semua zona nyamannya, untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Walau Allah tidak memberitahu kemana. Tapi Abraham, dia tetap maju. Abraham tetap pergi. Dia tetap mematuhi perintah Allah. Dan kita bisa lihat hasil akhirnya. Berbeda dengan Yunus. Kita tahu semua bahwa Yunus, dia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia tidak patuh pada perintah Allah. Dan pada akhirnya, dia
membuang waktu dia yang berharga. Dia menyia-nyiakan waktu dia yang berharga saat dia harus tinggal di perut ikan. Kita bisa melihat bagaimana hidup ini tidak akan menjadi sia-sia ketika kita bisa hidup bergantung pada perintahnya. Kita bisa hidup terus menjalankan perintah Allah. Kita mau agar kehidupan kita saat ini, kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita mau sama-sama belajar untuk hidup seperti Abraham. Di tengah ketidakpastian ini, kita tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan kita. Apalagi dalam kondisi corona ini, kita tidak pernah tahu rintangan apa lagi yang akan merintangi kita, menghalangi semua perjalanan kehidupan kita. Tapi kita mau sama-sama maju. Kita mau sama-sama melangkah. Karena kita percaya bahwa Allah tetap ada bersama kita. Allah Immanuel selalu menyertai kehidupan kita. Di sini kita mau sama-sama belajar dalam kondisi corona ini, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, kita mau sama-sama belajar untuk tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk tetap teguh menjauhi semua larangan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu beserta kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini harus hidup yang takut akan Allah. Kita akan lanjutkan dengan ayat berikutnya dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita bisa sama-sama lihat dari ayat ini bahwa itu adalah kewajiban setiap orang. Dan pada akhirnya, semua manusia memiliki tanggung jawab terhadap Allah. Ketika kita memiliki tanggung jawab terhadap Allah, berarti Allah sudah memberikan tujuan pada kita dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak dapat menjalankan tujuan hidup kita yang diberikan Allah, berarti di situ hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Jadi, apa hidup yang tidak sia-sia itu? Hidup yang mengerti dan melaksanakan tujuan Allah. Jadi, untuk apa manusia diciptakan? Kita mau sama-sama buka firman Tuhan kita dari Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi kita ini semua manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu haruslah memuliakan Tuhan. Ketika kita masih manusia berdosa, dan akhirnya kita menerima karunia keselamatan dari Allah, di situ kita diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa kita adalah terang dunia. Ternyata saat kita sudah bertobat, tidak berhenti sampai di situ saja. Kita tidak hanya menunggu untuk kita bisa masuk ke surga. Tapi ternyata Tuhan memberikan tugas kepada kita. Saat kita menjadi terang dunia, Tuhan mau kita menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan mau kita membawa kasih Kristus pada dunia yang belum mengenal kasih Kristus. Tuhan mau agar kita, orang-orang percaya, untuk menjalankan fungsi kita sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Dan itulah tugas kita. Tujuan Allah dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan Allah lewat semua yang kita lakukan. Seringkali mungkin kita terjebak. Kita menganggap bahwa kita hanya bisa memuliakan Tuhan saat kita ada di gereja. Saat itu hari Minggu. Disitulah baru kita bisa memuliakan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah kita memuliakan Tuhan 7x24 jam. Setiap saat. Dimanapun kita berada. Baik itu kita dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita,
sekolah kita, kuliah kita, dimanapun kita berada, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menempatkan tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang tidak sia-sia? Adalah saat kita menjalankan fungsi yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita menjalankan tujuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita mau sama-sama terus berbuat maksimal dalam pekerjaan kita. Karena saat kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal dalam pekerjaan kita, di situ kita memuliakan Tuhan. Saat kita mengasihi anggota keluarga kita, di situ kita memuliakan Tuhan. Saat kita membantu orang-orang yang perlu untuk dibantu, di situ kita memuliakan Tuhan. Marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita mau sama-sama belajar untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah kehidupan yang tidak sia-sia. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah ketika kita mengerti dan juga menjalankan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, kita akan menghadapi pengadilan terakhir. Dan disitulah semuanya akan terbuka. Baik itu yang tersembunyi, entah yang baik, yang jahat. Jadi, semua yang kita lakukan, semua apapun yang kita perbuat, pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kita. Kita mau belajar. Selagi masih ada waktu, kita mau sama-sama belajar untuk terus menjalankan perintah Tuhan dalam segala kehidupan kita, agar hidup kita tidak sia-sia. Kita mau sama-sama belajar hidup takut akan Allah. Kita mau sama-sama belajar hidup terus berpegang pada perintah-perintahnya. Dan juga kita mau hidup untuk mengerti dan menjalankan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah kita sebagai manusia, kita harus terus memfokuskan diri kita pada Allah. Kita harus membawa dunia ini untuk memuliakan Allah. Dan disitulah tujuan kita sebagai manusia. Kita mau sama-sama merenungkan. Apakah kita sudah memiliki hidup yang takut akan Allah? Apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan kita? Apakah kita sudah berpegang teguh dan taat menjalankan perintah-perintah Allah? Apakah kita sudah mengerjakan tujuan Allah dalam kehidupan kita? Dan memuliakan Allah dalam segala apapun yang kita lakukan. Karena ingatlah, semua yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi sia-sia ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan sebaliknya, hidup ini akan menjadi berharga dan tidak sia-sia jika kita terus menempatkan Tuhan dan firman-Nya sebagai pusat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang terus ingatkan kami semua Tuhan, agar hidup kami Tuhan menjadi hidup yang tidak sia-sia Tuhan. Kami mau sama-sama terus belajar Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau, untuk kami semua Tuhan dapat terus berpegang pada perintah-perintah-Mu. Dan kami juga Tuhan mau sadar akan tujuan kami Tuhan ada di dunia ini. Dan kami mau sama-sama menjalankan Tuhan tujuan Engkau yang ada di dunia ini ya Tuhan. Engkau yang terus pimpin kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih terus Tuhan menyertai kami, masih terus memimpin kami Tuhan dalam kondisi ini ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kondisi ini Tuhan, khususnya di Indonesia juga Tuhan. Kau yang tahu Tuhan bahwa corona ini Tuhan semakin meningkat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah yang sanggup menyelesaikan segalanya Tuhan. Kami mau terus Tuhan berpegang pada Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di tengah hidup yang penuh ketidakpastian ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih terus Tuhan memimpin kami sampai saat ini Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan tiap-tiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia Tuhan. Yang sekarang Tuhan sedang menjalankan Tuhan adaptasi kebiasaan baru ya Tuhan. Karena corona ini Tuhan, Kau yang sertai Tuhan gereja-gerejamu ini ya Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan gereja-gerejamu ini Tuhan, agar dapat menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Kau yang pimpin kami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semua Tuhan beban kami Tuhan, semua pergumulan kami Tuhan, semuanya hanya di hadapan Engkau saja Tuhan. Allah yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan segala hal Tuhan. Allah yang berkuasa Tuhan, Allah yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mau terus pimpin kami semua Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, agar kami semua Tuhan dapat terus membawa terang-Mu Tuhan kepada lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku.